Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Udah, astagfirullah. Jika orang Korea mengucapkan A few moments later. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, kita sebagai umat muslim sepatutnya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pendidikan Islam pada masa kolonial. Pada masa kolonial, pendidikan Belanda bersifat sekuler dan hanya bertujuan mencetak tenaga kerja untuk kepentingan penjajah. Sebaliknya, pesantren, surau, madrasah, dan langgar menjadi pusat pendidikan Islam yang menanamkan nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Selain itu, sistem pendidikan kolonial sangat diskriminatif. Sekolah dibedakan berdasarkan ras dan status sosial, di mana pribumi hanya diberikan akses pendidikan rendah. Sementara itu, pendidikan Islam bersifat inklusif dan egaliter, terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang keturunan ataupun kedudukan sosial. Kebijakan kolonial terhadap pendidikan Islam. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan suatu kebijakan di mana pendidikan pada masa itu bersifat sekuler, sehingga akibat dari kebijakan ini muncul dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum yang diatur oleh Belanda dan pendidikan Islam yang berkembang secara mandiri. Kemudian, ketika memasuki abad ke-20, muncul suatu upaya modernisasi, di mana pada saat itu umat Islam mulai berusaha untuk memperbaharui sistem pendidikan dengan cara memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, langkah ini dilakukan oleh umat Islam sebagai upaya untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai pendidikan yang lebih maju dan tetap berpegang kepada nilai-nilai keislaman. tokoh-tokoh penggerak Islam di masa kolonial. Yang pertama itu ada Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai pelopor pendidikan nasional dan pendiri Taman Siswa. Yang kedua itu ada Muhammad Syafi'i, yaitu pendiri INS Kayu Tanam. Dan yang ketiga itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Dan yang keempat ada Rahma El Yunisiyah, yaitu sebagai pendiri Madrasah Diniyah Putri di Pandang Panjang. Nah, yang kelima ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama dan Pesantren Tubuh Ireng. Dan yang keenam ada Kiai Haji Ahmad Jakasy, yaitu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Kesimpulannya, pendidikan Islam pada masa kolonial menjadi sarana perjuangan umat Islam untuk mempertahankan identitas dan moral bangsa di tengah sistem pendidikan Belanda yang sekuler dan diskriminatif. Nah, sementara pendidikan kolonial juga diarahkan untuk kepentingan penjajah, pesantren dan madrasah justru menanamkan nilai agama, kemandirian dan semangat kebangsaan. Makan tomat, thank you so much. Ngomong. Jangan ketawa. A few moments later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.